Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Ulfa Rahmawati selaku dosen pengampu pada mata kuliah Literasi Digital. Di sini kami dari kelompok 3 golongan C yang beranggotakan Ajeng Ayu Pangesti, Erwin Andrianto, Indah Kuratul Uyun, Kurnia John Samarani, Muhammad Reza Haironi, dan Surya Wiradharma. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan terkait topik tentang digital skill. Sebelumnya, mari kita mengenal apa itu sih digital skill. Definisi digital skill. Digital skill merupakan suatu kemampuan dalam memahami, mengoperasikan, menggunakan, memanfaatkan teknologi untuk mengakses dan mengelola informasi. Digital skill sendiri kemampuan untuk melakukan dan menyelesaikan suatu pekerjaan dengan memanfaatkan perangkat digital atau teknologi. Singkatnya, gimana caranya digital skill kali ini kita bisa atau teman-teman gunakan dengan menggunakan smartphone serta gadget lainnya. Selanjutnya, contoh penggunaan digital skill ini pada mesin pencari informasi. Apa sih itu mesin pencari informasi? Mesin pencari informasi adalah situs yang memiliki kemampuan untuk mencari halaman situs web di internet berdasarkan basis data dengan bantuan kata kunci, di mana banyak berbagai mesin pencari informasi yang kita gunakan. Contohnya, next. Ada Google, Yandex, Baidu, Yahoo. Nah, itu adalah contoh-contoh dari mesin pencari yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam melakukan kegiatan pencarian di internet. Next. Selanjutnya, yaitu proses kerja pencarian mesin informasi. Cara kerja mesin informasi adalah dengan melakukan penelusuran informasi berdasarkan basis data atau daftar situs web yang dikelola. Mesin pencarian informasi memiliki 3 tahapan kerja, yaitu crawling, indexing, dan ranking. Crawling merupakan sebuah tahapan di mana mesin pencarian pada Google mengirimkan sebuah crawler atau speeder untuk menemukan konten baru maupun konten lama yang sudah diperbarui. Konten tersebut bervariasi bentuknya, bisa berupa sebuah halaman web, gambar, maupun video yang diunggah pada internet. Konten-konten yang ada pada internet tersebut dipilih mana yang paling relevan dan paling sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna pada kolom pencarian di Google. Indexing merupakan tahapan ketika mesin pencarian Google memproses, menyimpan informasi mereka temukan pada proses crawling. Cara kerjanya yaitu cukup sederhana, yakni dimulai dengan menganalisis isi konten yang ada dalam sebuah website, seperti keyword yang sedang dipakai, apakah relevan dengan isi konten yang dibuat. Kemudian setelah itu mengumpulkan informasi yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu ranking. Cara kerja ranking dengan cara mengurutkan halaman yang paling relevan dan berkualitas hingga yang paling tidak relevan. Jadi, apabila halaman kita ingin muncul di pencarian paling atas, maka kita harus membuat konten atau produk yang serelevan mungkin dan seinformatif mungkin dibandingkan kompetitor. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan mesin pencarian informasi. Next. Langkah pertama yaitu untuk menggunakan mesin pencarian informasi, yaitu kita dapat langsung mengunjungi laman mesin pencariannya. Situs ini dapat diakses melalui komputer maupun secara mobile di HP kita. Di sini kami akan mencontohkan dengan mesin pencarian informasi yang banyak diminati, yaitu Google. Ketika google.com, maka akan muncul tampilan awal seperti ini. Next.
Langkah kedua, ketikkan kata kunci sesuai dengan hal yang ingin ditemukan. Pilihlah kata atau istilah yang populer digunakan sebagai contoh COVID. Mesin pencarian informasi seperti Google juga memberikan saran beberapa kata kunci lain yang mendekati. Google menyebut fitur ini dengan Google Suggest atau autocomplete. Misalnya, jika kita mengetikkan COVID, maka muncul beberapa saran kata kunci seperti COVID-19, COVID Indonesia, COVID hari ini, COVID-19 vaksin, seperti yang diperlihatkan pada gambar di samping ini. Next. Yang ketiga yaitu tinjau kembali hasil pencarian yang ditemukan. Hasil pencarian melalui mesin pencarian informasi bisa saja sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dari kata kunci yang diketikkan di awal, maka mungkin saja kita disajikan berbagai jenis informasi yang tidak spesifik. Ada yang berupa berita, gambar, maupun video seperti gambar di samping. Next. Selain dengan mengetikkan kata kunci, kita juga dapat melakukan pencarian informasi menggunakan suara. Mesin pencarian informasi seperti Google dapat mendeteksi suara kita hanya dengan menyebutkan kata kunci pencarian. Untuk menggunakan fitur suara ini, terlebih dahulu kita perlu menyesuaikan setelan bahasa pada mesin pencari dan mengatur fitur mikrofon pada perangkat kita agar hasil pencarian sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan menggunakan filter pembatasan jenis informasi. Filter pembatasan informasi, filter pembatasan jenis informasi yang tersedia pada laman hasil penelusuran mesin pencarian informasi. Dengan mengklik jenis informasi sesuai yang dibutuhkan, maka hasil penelusuran akan muncul sesuai jenis informasi yang dipilih. Kita lihat gambar di samping. Dengan mengklik jenis informasi sesuai yang dibutuhkan, maka hasil penelusuran akan muncul sesuai jenis informasi yang kita pilih. Apakah kita mencari semua hasil penelusuran, ataukah hanya mencari berita saja, atau gambar saja, video, atau lainnya. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan menggunakan filter pembatasan berdasarkan waktu. Next. Filter pembatasan jenis informasi berdasarkan waktu dan tersedia pada laman hasil penelusuran jenis mesin pencarian informasi dengan menggunakan tombol tools atau alat, maka akan muncul filter pembatasan informasi berdasarkan waktu. Di sini ada beberapa pilihan, yakni sembarang waktu, 1 jam terakhir, 24 jam terakhir, 1 minggu terakhir, atau rentang waktu tertentu. Dan seperti contoh gambar di samping. Next. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.